Pada sesi ini, kita akan belajar tentang logic gate expression, yaitu bagaimana menuliskan sebuah persamaan yang terbentuk dari sebuah gerbang logika kombinasi, atau menuliskan bentuk gerbangnya dari persamaan yang ditampilkan. Baiklah, kita mulai dengan merefresh kembali. Ini adalah gerbang dasar, not, and, dan or. Gerbang not bisa kita tuliskan menjadi sebuah persamaan seperti berikut. Di sini untuk outputnya adalah Z dan inputnya adalah A. Gerbang not bisa kita tuliskan seperti ini, Z sama dengan A. Karena ini gerbang not, maka di sini diberi strip di atasnya yang merupakan simbol dari gerbang not. Sehingga output dari gerbang not yang di notasi Z ini sama dengan A yang dibalik. Jadi kalau di sini inputnya 1, maka outputnya 0. Terus yang kedua, kalau misalkan inputnya 0, maka outputnya 1. Berikutnya untuk gerbang N. Bisa kita tuliskan Z sama dengan A titik B. Karena operasinya seperti operasi perkalian dalam matematika. A kali B. Adapun tabel kebenarannya seperti di pembahasan yang lalu bahwa kalau salah satu bernilai 0, misalkan ini 1, ini 0, maka outputnya 0. 1 kali 0. Baik salah satu atau keduanya 0, maka outputnya 0. Kalau inputnya semua bernilai 1, maka outputnya baru bernilai 1. Karena 1 kali 1 hasilnya 1. Dan untuk gerbang OR bisa kita tuliskan Z sama dengan A plus B. Jadi kalau di gerbang N itu lambangnya perkalian. Kalau untuk OR ini lambangnya adalah penjumlahan. Oke. Ini adalah bentuk persamaan dari masing-masing gerbang. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita memiliki rangkaian seperti ini? Ada gerbang OR dengan masukan A dan B, lalu dinotkan dan outputnya di Z. Maka ini bisa kita tuliskan. Outputnya ada Z, berarti Z sama dengan, di sini ada gerbang OR, berarti ini kita tuliskan dulu notasinya, plus inputnya adalah A dan B, A plus B, ini adalah gerbang OR. Nah, kita beri kurung, ini persamaan ini mewakili untuk gerbang yang pertama, A OR B. Berikutnya ini dinotkan, berarti gabungan antara A dan B yang di sini, ini diberi not, beri garis. Jadi seperti ini persamaannya. Nah, bagaimana kalau kita punya rangkaian seperti ini? Ya, caranya sama, kita tuliskan dulu Z, outputnya sama dengan, ini gerbang OR. Kita tuliskan dulu notasinya plus. Ya. Lalu inputnya ada A dan B. Nah, tapi di sini ada di input A ini ada notnya, berarti di sini ini adalah A not. Sehingga yang masuk ke gerbang OR adalah A not plus B. Seperti ini.
Nah, ini sebaliknya kalau ada gerbang N. Dengan cara yang sama kita bisa menuliskan Z sama dengan, ini kita lihat ada gerbang N, berarti ini titik ya. A dan B, A, N, B yang di gerbang ini ya. Lalu di sini ada not, berarti ini kita kurung dulu A, N. Atau ini bisa juga disebut gerbang NAND ya. Ini ada persamaan gerbang NAND. Biasanya atau lazimnya digambarkan seperti ini untuk gerbang NAND. Ini sama dengan gerbang N, terus di ujungnya diberi titik seperti ini. A, B. Berarti dengan cara yang sama yang sebelumnya tadi, ini adalah bentuk dari gerbang NOR atau not OR. Berarti ini sama dengan gerbang NOR yang lazim digambarkan seperti ini ya. Kita gambar dulu gerbang OR-nya, lalu di outputnya diberi NOT. Ini sama. Oke, sampai sini bisa dipahami adik-adik. Kita lanjutkan. Bagaimana cara menuliskan persamaan kalau bentuk persamaannya seperti ini? Bentuk gambar gerbang logikanya seperti ini. Ada yang bisa? Baik, bisa kita tuliskan seperti ini adik-adik. Z sama dengan, nah ini gerbangnya adalah gerbang N ya. Berarti kita tuliskan dulu di sini. Lalu inputnya adalah A. A, di mana A-nya di sini dinotkan dulu. Berarti di titik ini adalah A not. Sedangkan di sini B langsung. Berarti ini B. A not N B. Nah, di sini ada gerbang lagi OR di mana inputnya ada dua A dan B, yang keduanya dinotkan. Maka kita bisa menuliskan Z sama dengan, ini gerbang OR ya. Kita tuliskan dulu plus. Nah, inputnya apa? Inputnya ada A, di mana A di sini dinotkan menjadi A not. Sedangkan yang ini menjadi B not. Ya, jadi B. Berarti ini adalah A not, tambahkan dengan B not. Berikutnya kita ada contoh lagi, gerbang N dan O. Nah, di sini ada 3 input. Berarti kita teruskan dulu persamaannya Z sama dengan, nah di ini gerbang yang akhirnya adalah gerbang OR dan sebenarnya gerbang N. Berarti kita teruskan dulu di sini plus yang mewakili gerbang OR-nya, di mana di sini inputnya adalah A, yang ini kita teruskan langsung A. Nah, untuk masukkan gerbang OR yang kedua yang di sebelah sini, ini inputnya adalah B dan C. Berarti kita tuliskan B di N-kan dengan C, dan ini dikurung. Karena ini yang diprioritaskan untuk dikerjakan secara terpisah. Karena ini di titik ini, ya, ini mewakili gerbang yang N yang ada di sini, inputan B dan C. Nah, bagaimana kalau persamaannya seperti ini? Ya, kita
tuliskan Z sama dengan, nah di sini ada gerbang, di sini ada gerbang N, ya. Ini ada gerbang OR. Berarti kita tuliskan terlebih dahulu. Di sini berarti N di titik ya, perkalian. Inputnya apa? Inputnya adalah A, hanya langsung, karena langsung dari sini. Di N kan dengan apa? Dengan OR. OR-nya ini adalah inputnya B dan C. Berarti kita tuliskan B plus C atau B OR C. Kenapa harus diberi kurung? Karena ini diselesaikan terpisah. B dan C di-OR-kan baru di N-kan dengan A. Berikutnya kita punya gerbang N di sisi input A dan B dan gerbang OR di sisi output. Gerbang OR. Bagaimana cara kita menuliskan persamaannya? Kita bisa mengawali dengan kita tuliskan dulu outputnya adalah Z sama dengan, di sini ada gerbang OR. Jadi kita beri notasi dulu OR. Lalu untuk inputnya di sini ada dua gerbang yaitu A dan B. Berarti di sini kita tuliskan A, N, B, terus kita kurung dulu, di-OR-kan dengan apa? Dengan sisi yang bawah. Ya. Berarti ini adalah C di N-kan dengan D. Ini adalah persamaan yang jadi. Nah, bagaimana kalau rangkaiannya seperti ini adik-adik? Ada 3 input, dan salah satunya bercabang, yaitu yang di titik A. Bagaimana cara menuliskannya? Caranya sama, kita awali dengan dari output dulu. Di sini untuk outputnya adalah Z. Jadi kita tuliskan dulu Z sama dengan, ini gerbang OR. Kita atur saja di tengah-tengah. OR, input yang pertama, kita lihat di sini ya. A di N-kan dengan B. Berarti ini A, N, B. A, N, B. Kita kurung. Nah, input yang kedua, ya, ini adalah A di N-kan dengan C. Berarti A, N, C. Ini adalah persamaan Z dari gerbang logika ini. Kalau yang sebelumnya, kita menuliskan persamaan dari gerbang logika. Nah, bagaimana kalau dibalik? Bagaimana cara menggambarkan gerbang logika dari persamaan berikut? Kita lihat di sini ada output Z, lalu persamaannya adalah A N B dalam kurung dikalikan dengan B not. Berarti karena ada hanya 2 variabel, berarti inputnya ada 2. Itu yang pertama ya, berarti ini ada 2 variabel, yaitu A dan B. Lalu di sini ada tanda operasi yaitu perkalian ya, atau dot. Berarti ini bisa kita lihat ada 2 gerbang. Jadi ada 2 gerbang N. Berikutnya kita tulis adik-adik.
kita tuliskan dulu, ini Z. Kita lihat di yang kedua ini gerbangnya adalah N sebagai output, karena ini untuk yang ini diselesaikan, untuk yang gerbang pertama diselesaikan tersendiri ya, karena dikurung. Berarti ini outputnya adalah gerbang N. Oke, inputnya ada dua, yaitu B not. Ya. Berarti di sini ada gerbang not, ya, yang mana kita bisa menggunakan di sini adalah B not. Berarti nanti masuk ke B. Gerbang yang pertama adalah gerbang N. Berarti kita gambarkan gerbang N, outputnya langsung masuk ke gerbang N yang kedua. Ini kita tuliskan A, terus ini B. B dihubungkan ke sini. Ini adalah gerbang yang terwujud dari persamaan Z sama dengan A, N, B dalam kurung, di N-kan lagi dengan B not. Nah, gambarnya seperti ini ya. Apakah sama? Ya, identik. Oke. Apakah hanya seperti ini untuk penggambarannya? Ya, ini ada beberapa alternatif ya. Anda boleh menggambarkan yang versi pertama seperti ini. Ya, yang versi pertama. Ya. Dari persamaan Z sama dengan A, N, B, N, B not. Ya. A, yang versi ini ya, A, N, B, terus ini ada B not, di N kan lagi. Atau gambar yang kedua. Nah, ini untuk gambar yang kedua, A-nya di bawah, ya. B-nya di atas. Sebenarnya sama dengan yang atas ya, hanya dibalik saja. Ini juga benar. Ya. Atau penggambarannya seperti ini untuk yang ketiga, input B-nya langsung ke gerbang not. Ya. Baru dicabang ke gerbang N yang atas. Ya, ini juga boleh. Ya. Jadi sama saja. Yang penting ketika kita masukkan beberapa masukan atau beberapa kombinasi masukan, outputnya sama. Ini hanya perbedaan atau variasi penggambaran saja. Nah, berikutnya kalau ada soal seperti ini, gambarkan gerbang logika dari persamaan berikut. Z sama dengan buka kurung A not di N-kan dengan B tutup kurung plus atau OR dengan A N B not. Jadi saling berkebalikan ya. Persamaan yang pertama A-nya yang not, bersama gerbang yang kedua B-nya yang not. Bagaimana cara penggambaran? Untuk menggambarkan gerbang Z sama dengan A not N B diorkan dengan A N B not. Kita bisa melihat dari persamaan ini ada tiga gerbang, yaitu pertama adalah gerbang N. Nah, di sini kita bisa lihat tengah-tengahnya ada notasi titik. Terus ini persamaan yang kedua. Nah, jadi ini adalah gerbang pertama, ini yang gerbang kedua. Nah, antara gerbang pertama dan kedua ini diorkan. Ini lambangnya seperti ini. Sehingga kalau untuk menggambarkannya, kita bisa menggambarkan dengan, kita gambar dulu yang ini ya, yang outputnya. Z, ini adalah gerbang OR.
gerbang OR, lalu masukkan dari gerbang OR ini ada dua, yaitu gerbang N. Kita bisa lihat di sini ada gerbang N. Berarti kita gambarkan di sini gerbang yang atas dan ini yang gerbang N yang bawah. Nah, dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa inputnya hanya ada dua, yaitu A dan B. Tapi nanti ada yang di not kan. Berarti kita tuliskan aja dulu di sini ada masukan A dan B. Untuk gerbang yang atas, ya, berarti yang gerbang satu ini A-nya di not kan. Berarti masuk gerbang not. Lalu B-nya langsung masuk ke sini. Ya. Untuk gerbang yang kedua, nah berarti yang ini ya, A-nya langsung, ini B-nya yang di not kan. Berarti ini kita beri gerbang not. Ini cabang dari B. Ini adalah gerbang yang terjadi. Ya. Nah, coba kita cocokkan ya. Nah, ini adalah gerbang yang terjadi. Wah, kok agak beda, Pak? Sebenarnya sama, hanya penggambarannya aja yang agak berbeda ya. Kalau yang ini tadi, ya, gambarnya ada inputnya ada di atas, tapi ini ada di bawah. Jadi sama aja. Gerbang yang ini adalah A not di N-kan dengan B. Sedangkan yang di sini adalah A di N-kan dengan B not. Lalu di-OR-kan menjadi gerbang seperti ini. Nah, kita ingat bahwa di pertemuan selanjutnya ada gerbang yang memiliki tabel kebenaran seperti ini. Nah, ini adalah gerbang XOR. Kita ingat bahwa kalau inputnya sama, ya, kita lihat di sini A dan B sama 00, maka outputnya 0. Begitu pula jika di sini inputnya sama-sama 1, maka outputnya juga 0. Sedangkan kalau kedua inputnya berbeda, maka outputnya adalah 1. Dan gerbang yang di atas ini bisa disederhanakan atau bisa digantikan dengan gerbang yang ada di bawah ini. Gerbang XOR. Baiklah, demikian tadi penjelasan tentang penulisan persamaan dari sebuah gerbang maupun dari gerbang ke persamaan.